Soal nomor 8. Sebuah kawat lurus yang sangat panjang memiliki rapat muatan listrik yang seragam yaitu negatif 1,5 mikrokulom per meter dan ditempatkan sejajar dengan sumbu Y di X sama dengan min 2 meter. Kemudian sebuah muatan titik dengan besar muatan listrik 1,3 mikrokulom berada di posisi 1 meter, 2 meter. Tentukan medan listrik di posisi X sama dengan 2 meter, Y sama dengan 1,5 meter. Kalau kita gambarkan situasi dari kasus ini, kurang lebih seperti ini. Kita lihat ada kawat lurus yang sangat panjang, warna biru, di X sama dengan min 2 meter, dan dia sejajar dengan sumbu Y. Kemudian di titik 1,2 itu ada muatan 1,3 mikrokulom, kemudian kita ingin menentukan berapa medan listrik di titik P. Nah, medan listrik di titik P bisa kita tuliskan sebagai superposisi dari medan listrik di titik P oleh kawat dengan medan listrik di titik P oleh Q. Nah, kita review dikit tentang medan listrik oleh kawat lurus yang sangat panjang dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi, hukum Gauss memberikan kita integral E dot NdA. E dot NdA ini dilakukan di seluruh bagian permukaan Gauss. Dia sama dengan Q yang dilingkupi oleh si permukaan Gauss dibagi epsilon 0. Sehingga bila adik-adik memiliki kawat lurus yang sangat panjang, misalkan seperti ini, kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini. Maka permukaan Gauss yang kita pilih itu bentuknya berupa selimut silinder. Kurang lebih seperti ini. Dan selimut silinder ini juga panjangnya harus sangat panjang supaya melingkupi seluruh bagian sebaran muatan berbentuk kawat lurus yang sangat panjang ini. Nah, ini adalah permukaan Gauss A. Nah, permukaan Gauss ini jari-jarinya adalah R, sehingga kita akan memperoleh flux medan listrik di posisi R diukur dari kawat lurus yang sangat panjang. Nah, kemudian perhatikan bahwa medan listrik di sekitar kawat lurus panjang ini itu arahnya adalah arah radial. Jadi ke arah sini, ke arah sana, ke arah sana, ke arah sini, ke arah belakang sana, dan seterusnya. Jadi E medan listrik itu sama dengan E R topi bila kita asumsikan sebaran muatan di kawat lurus panjang ini adalah sebaran muatan lambda dan dia positif. Nanti kita akan isikan lambda ini dengan bilangan negatif ketika kita terapkan konsep ini di kasus yang mau kita selesaikan. Tapi untuk menghitung medan listrik di sekitar kawat lurus panjang, kita gunakan dulu asumsi lambda positif supaya kita belum berurusan dengan negatif. Nah, sementara vektor normal permukaan Gauss itu arahnya juga ke arah R topi. Jadi vektor normal permukaan Gauss juga arahnya ke arah radial.
Sehingga saya bisa tuliskan kalau begitu integral E dot N dA itu sama dengan integral E R topi dot R topi dA. Dan ini sama dengan integral E dA saja. Kemudian permukaan Gauss berbentuk selimut silinder ini merepresentasikan titik-titik yang jaraknya sama-sama R diukur dari sebaran muatan berbentuk kawat lurus yang sangat panjang ini. Sehingga medan listrik di selimut silinder ini akan memiliki magnitud yang sama. Dengan demikian, kita bisa keluarkan E dari integral ini. Nah, dengan demikian, adik-adik bisa perhatikan bahwa besaran yang ini, integral dA, itu adalah luas selimut silinder atau luas si permukaan Gauss. Dengan demikian, kita bisa tulis kalau begitu, integral E dot N dA itu akan sama dengan luas selimut silinder. Luas selimut silinder adalah keliling dikali panjang. Kelilingnya adalah 2πr dikali panjang. Dan ini mesti sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, Q yang dilingkupi sendiri itu adalah lambda dikali L dibagi epsilon 0. Kita bisa gunakan formula lambda kali L saja karena sebaran muatannya homogen atau konstan. Nah, kemudian dari sini kita bisa sederhanakan L dicoret sehingga kita peroleh jangan lupa di sini ada E, ini juga ada E, sehingga kita peroleh E sama dengan lambda per 2π epsilon 0 R. Nah, kemudian kita bisa tuliskan ini sebagai saya kali 2 di pembilang dan kali 2 di penyebut, sehingga ini jadi 2 lambda per 4π epsilon 0 R, atau kita bisa tulis sebagai 1/4π epsilon 0, 2 lambda per R. Nah, setelah kita peroleh ekspresi ini, kita terapkan ke kasus yang ingin kita selesaikan. Nah, bila kita perhatikan, dengan demikian berarti medan listrik di titik P oleh kawat itu sama dengan magnitudenya berapa tadi? 1/4π epsilon 0 kali 2 lambda per R. Nah, adik-adik lihat R ini itu diukur dari si sebaran muatan yang sangat panjang ini, sehingga R ini itu adalah panjang yang ini. R adalah panjang yang ini. Nah, ini adalah R. Itu kira-kira. Kalau kita substitusikan ke sini, R ini nilainya adalah 4 meter. Dan kalau kita perhatikan, posisi titik P diukur dari sebaran muatan itu arahnya adalah ke arah X positif. Jadi kita pilih ini X positif, nanti lambdanya kita ambil negatif. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 1/4π epsilon 0 dikali 2 dikali lambda. Lambda adalah min 1,5 kali 10 pangkat min 6 X topi, kemudian dibagi 4. Nah, dari sini adik-adik dapatkan medan listrik di titik P oleh kawat. Nah, berikutnya
kita hitung medan listrik di titik P akibat muatan Q. Ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 muatan Q dibagi posisi titik P diukur dari Q, tapi yang kita perlukan hanya magnitudenya saja dikuadratkan. Kemudian dikali dengan vektor unit dari posisi titik P diukur dari titik Q. Nah, RPQ ini bisa kita peroleh dari RP dikurangi RQ. Kalau adik-adik perhatikan, RPQ itu yang ini, posisi titik P diukur dari titik Q, dari muatan Q, sorry. Jadi ini adalah RPQ. Kemudian posisi titik P sendiri diukur dari sistem koordinat kartesius itu adalah yang ini. Ini adalah RP. Kemudian yang ini itu adalah posisi posisi muatan Q dari sistem koordinat kartesius. Ini adalah RQ. Nah, kalau adik-adik lihat hubungan tiga vektor ini yang membentuk segitiga, RQ, RPQ, dan RP, maka adik-adik bisa tuliskan RQ tambah RPQ itu sama dengan RP. Dengan kata lain, adik-adik bisa tulis RPQ itu sama dengan RP kurangi RQ. Nah, itulah kenapa kita tuliskan RPQ itu sama dengan RP min RQ. Nah, sementara RP sendiri itu adalah 2 meter ke arah X topi, kemudian 1,5 meter ke arah Y topi. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai 2 ke arah X topi plus 1,5 ke arah Y topi. Sesuai data di soal yang udah kita ilustrasikan ini. Kemudian dikurangi dengan RQ. RQ sendiri itu adalah 1 X topi ditambah 2 Y topi. Sesuai ilustrasi ini. Nah, dari sini kita peroleh kalau begitu RPQ itu sama dengan 1 X topi dikurang 0,5 Y topi. Dengan demikian, adik-adik bisa peroleh kalau begitu magnitud dari RPQ itu sama dengan akar 1 kuadrat plus 0,5 kuadrat. Nah, kemudian RPQ topi itu bisa diperoleh dari RPQ dibagi dengan magnitudnya. Nah, ini sama dengan RPQ ini magnitudnya adalah akar 1,25. Sehingga ini sama dengan 1/akar 1,25 ke arah X topi min 0,5 per akar 1,25 ke arah Y topi. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan semua yang kita ketahui ini ke formula untuk menghitung E di titik P. Dia sama dengan E di titik P akibat kawat ditambah E di titik P akibat Q. Dan ini akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kemudian 2 kali negatif 1,5 kali 10 pangkat min 6 per 4. Kemudian ini ada X topi plus EPQ. EPQ itu adalah 1/4 pi
epsilon 0, kemudian dikali Q, Q adalah 1,3 mikrokulom, 1,3 kali 10 pangkat min 6 kulom, dibagi RPQ kuadrat, RPQ kuadrat adalah 1,25, kemudian dikali dengan RPQ topi. RPQ topi adalah 1/akar 1,25 X topi min 0,5 per akar 1,25 Y topi. Nah, Dede tinggal jumlahkan. Kalau begitu, EP itu sama dengan kita jumlahkan tiap komponen vektor X topi dengan X topi, Y topi dengan Y topi. Sehingga kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung 2/4 kali min 1,5 kali 10 pangkat min 6 plus 1,3 kali 10 pangkat min 6 per 1,25 pangkat 3/2. Ini komponen ke arah X. Kemudian komponen ke arah Y-nya hanya 1/4 pi epsilon 0, 0,5 kali 1,3 kali 10 pangkat min 6 per 1,25 pangkat 3/2 Y topi. Nah, Dede tinggal gunakan kalkulator untuk menentukan nilai tiap-tiap komponen ini. Secara umum kita peroleh E di titik P punya komponen X dan punya komponen Y. Tapi komponen Y-nya negatif kalau kita lihat yang ini. Jadi komponen Y ini negatif. Nah, komponen X, adik-adik mesti inputkan angka-angka yang ini untuk tahu nanti dia hasilnya negatif atau positif. Begitu kira-kira.